Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Pemuda misterius melompat dari jembatan dan tenggelam di Sungai Martapura, Kabupaten Banjar. Curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai mengakibatkan desa Teluk Selong Ulu kebanjiran lagi. Menjelang ujian, siswa SMP Negeri 2 Martapura Timur belajar di tengah banjir. Warga desa Kampung Melayu Martapura Timur, Kabupaten Banjar, digegerkan dengan aksi nekat seorang pemuda yang melompat dari jembatan Selasa dini hari. Pemuda yang tidak diketahui identitasnya tersebut diduga tenggelam terbawa arus sungai. Salah satu santri Pondok Pesantren Darussalam Muhammad Seman menjelaskan, ia bersama temannya berupaya mencegah pemuda itu namun tidak sempat. Menurutnya setelah melompat, pemuda berupaya berenang ke tepi sungai, namun beberapa saat kemudian menghilang. Terjun lah tapi. Ini pas bangun di atas itu bang, nah pas di muka gang tuh, ini sudah di sini langsung caburnya. Sempat melihat berenang kau Nah, orang? nggih. Lihat Ada kelihatan. adanya di sini nah. Kemudian jamban yang anu itu kada kelihatan lagi nya, ke tengah. Kepalanya timbul aja. Anggota Dinas Damkar dan relawan langsung berupaya mencari pemuda tersebut. Pencarian dipusatkan dalam radius 100 meter dari lokasi awal korban tenggelam. Untuk pencarian kita upayakan langsung memantau titik nol. Kemudian beberapa anggota juga ada yang bergeser ke 50 meter dari titik nol sampai 100 meter. Kemudian kami ada beberapa lagi bergeser ke jembatan Pekauman sampai ke jembatan Ki Haji Anang Sarani di Desa Melayu. Pemuda misterius itu meninggalkan motor dengan nomor polisi DA2658QC di jembatan. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pencarian pemuda misterius yang melompat dari jembatan dan tenggelam di Sungai Martapura, Kabupaten Banjar masih terus dilakukan. Pemuda yang tidak diketahui identitasnya tersebut melompat dari jembatan di Desa Melayu Martapura Timur pada Selasa dini hari sekitar pukul 00.30 WITA. Terpantau Selasa siang, tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, Dinas Damkar, dan relawan masih mencarinya. Menggunakan sejumlah perahu karet, tim gabungan menyusuri sungai dengan radius 300 meter dari lokasi awal korban tenggelam. Menurut informasi, pada pukul 00.30, menurut saksi, korban yang berada di jembatan menceburkan diri ke sungai dari atas jembatan dan diduga korban itu tenggelam. Untuk pencarian sendiri Bang menggunakan apa nih Bang? Untuk pencarian kita cuma dengan tim SAR gabungan menggunakan sarana perahu karet. Kebetulan di sini perahu karet kita yang ada di sini ada sekitar 7 unit begitu. Ini dilakukan penyisiran atau ada upaya nanti Bang untuk dilakukan penyelaman Bang? Untuk rencana untuk hari ini kita melakukan penyisiran ya dari titik LKP yang diduga korban tenggelam itu sekitar 1 sampai 300 meter dari arah ke arah hulu. Tadi malam ada informasi dan saksi yang melihat ada 2 orang, seorang laki-laki yang belum dikenal dan bukan warga daerah sini. Sudah ada laporan dan terkait orang hilang dan? Untuk sementara ini dari pihak keluarga atau
pihak yang ada hubungan keluarga dengan kita korban belum ada. Hingga sore hari pencarian masih dilakukan namun korban belum juga ditemukan. Tim gabungan akan melanjutkan pencarian pada malam hari. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Sebuah bangunan rumah toko atau ruko bertingkat 2 di kota Banjarmasin nyaris ambruk pada Senin malam. Ruko di kawasan Beruntung, Banjarmasin Selatan itu tiba-tiba miring hingga mengenai rumah yang ada di samping dan belakangnya. Penghuni kedua rumah itu pun panik dan meminta bantuan anggota BPBD untuk mengevakuasi barang-barang berharga mereka. Di samping kanan itu ada bagian rumah yang sedikit tertarik oleh rokok, dan di bagian belakang juga ada yang dinding rumah warga yang terkena rokok. Kira-kira berapa persen kerusakan ini tadi? Kata-kata masih rusak ringan karena rokoknya ini juga masih gerak ya. Jadi sekitar 10% lah kalau yang samping kanan itu. Ada 2 rumah penghuni tadi, bagaimana Bang kondisinya Bang? Untuk saat ini ada 1 rumah yang masih dihuni tapi diamnya di sebelah kanan. Jadi menjauh dari bagian bangunan yang tertimpa itu. Untuk saat ini kita menyimpulkan ada bagian pondasi lah yang mengalami patah atau amblas. Di belakang itu hancur juga Bang? Sebagian bangunan ruko retak bahkan pondasinya diduga patah. Warga diimbau menjauhi lokasi sekitar dan aliran listrik juga dimatikan PLN sementara waktu. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Pemuda misterius melompat dari jembatan dan tenggelam di Sungai Martapura, Kabupaten Banjar. Curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai mengakibatkan Desa Teluk Selong Ulu kebanjiran lagi. Menjelang ujian, siswa SMP Negeri 2 Martapura Timur belajar di tengah banjir. Curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Martapura mengakibatkan Desa Teluk Selong Ulu di Kabupaten Banjar kebanjiran lagi. Terpantau Selasa siang, jalan dan sejumlah rumah di desa tersebut terendam banjir dengan ketinggian berkisar 20 hingga 30 cm. Camat Ahmad Rabani mengatakan ada 10 rumah yang kebanjiran, namun penghuninya tidak mengungsi. Dari RT 1 sampai RT 4 ya seperti inilah, ini jalannya mungkin ada beberapa buah rumah yang sudah terendam dan jalannya sekitar 30 cm lah dari ini. Informasi dari kawan-kawan RT ada sekitar 10-an yang sudah ini, artinya yang mengalami airnya masuk ke dalam rumah. Ini lancak lah Pak dialami di sini. Lancak? Kalau untuk tahun 2022 ini sudah berapa kali Pak naiknya? Sudah 3 kali. Banjir yang terjadi di desa ini merupakan kali ketiga sejak awal tahun 2022 lalu. Banjir akibat luapan air sungai ini terjadi sejak pagi hingga sore dan surut di malam hari. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
Menjelang ujian, siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri 2 Martapura Timur di Kabupaten Banjar terpaksa belajar di tengah banjir. Terpantau Selasa siang, banjir merendam sejumlah kelas dan halaman sekolah tersebut. Sekolah yang berada di dataran rendah ini memang kerap kebanjiran saat curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai. Biasanya siswa diliburkan, namun kali ini tidak karena ujian akan digelar Senin mendatang. Hari Senin ini ujian, Pak. Kalau ternyata parah, mungkin akan kami laksanakan secara online atau kami mencari tempat, meminjam tempat yang lebih tinggi, Pak. Mungkin di gedung SD atau SMP terdekat gitu, Pak. Nah, bisa juga online nanti. Sekolah membolehkan para siswa dan guru memakai sendal karena belajar mengajar di tengah banjir. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi, Darlan, dan Fahmi melaporkan. Antrean panjang warga mewarnai operasi pasar minyak goreng yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjarmasin Selasa pagi. Warga yang didominasi ibu rumah tangga itu rela mengantre lama demi mendapatkan minyak goreng murah, yakni Rp13.500 per liter. Harga minyak di pasaran saat ini berkisar Rp16.500 per liternya. Apalagi keluarga saya ada di hari itu sulit kan. Mudah-mudahan Dinas Perdagangan bisa ke pelosok-pelosok lainnya. Banyak kosong nggak di pasaran, Bu, minyak, Bu? Ada. Kalau ada harganya mahal, Bu. Mahal. Pernah terakhir membeli berapa, Bu? Terakhir membeli saya 38 sangko. Kebetulan saya konsumsi sampo sih. Kalau ada sampo saya milih sampo. Ini nggak apa-apa untuk kesehatan. Pernah kehabisan minyak goreng lagi di rumah, Bu? Nah, saya coba, saya rebus-rebus, saya kukus. Karena apa, kita harus menjaga kesehatan juga kan. Terpaksa beralih ke kukus beralih sebelah? ke kukus sama digodok. Ya. Pernah kehabisan saya sampai 40 pernah juga beli. Harga 40. Yang terakhir itu sampo 38. Untuk jumlah minyaknya sendiri itu kurang lebih sekitar 3.204 liter dengan harga per liternya 13.500, dan untuk gula 1 ton harga per kilonya kurang lebih sekitar 12.800. Tapi nanti sebagaimana informasi dari perusahaan perdagangan Indonesia, kalau seandainya stok gula yang 1 ton ini habis, mereka akan mendatangkan lagi 1 ton yang kedua. Jadi kemungkinan 2 ton kalau seandainya memang 1 ton pertama sudah habis. Ini minyaknya ini per liter atau satu warga atau gimana, Pak? Kita batasi satu warga 2 liter untuk minyak gorengnya. Kemasan 2 liter? Iya, kemasan 2 liter. Untuk gula pasirnya 1 kilogram. Kita batasi sementara. Tapi nanti kalau seandainya sudah menjelang siang, kalau seandainya memang jumlah kunjungannya tidak terlalu banyak, mungkin akan kita tingkatkan lagi jumlahnya, karena kalau seandainya ada stok yang masih tersisa. Pada operasi pasar ini Disperindak menyediakan 3.200 liter minyak. Masing-masing warga hanya boleh membeli 2 liter. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi, Darlan, dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Pemuda misterius melompat dari jembatan dan tenggelam di Sungai Martapura, Kabupaten Banjar. Curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai mengakibatkan Desa Teluk Selong Ulu kebanjiran lagi. Menjelang ujian, siswa SMP Negeri 2 Martapura Timur belajar di tengah banjir. Warga Handil Tura, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Batola, mengeluhkan jalan rusak akibat sering dilintasi angkutan kelapa sawit.
Jalan sepanjang 1,5 km itu rusak sejak bertahun-tahun lalu, namun belum juga tersentuh perbaikan. Kerusakan jalan tak hanya menghambat aktivitas warga, tapi juga sering mengakibatkan kecelakaan seperti pengendara motor terjatuh. Kabrembe tambus. Pokoknya banyak tambusannya ini kagen dari ya. Tapi rancak lalu lalang bang nambun nang sawit motor truk na. Itu yang malah parahnya lah. Biar tiap hari ya ini. Berapa awas dah? Bilang tahun nah ini. Awas tuh gini anunya mah. Rancak rabas sudah orang kandaran sini juga lah. Tuh rancak di warung sana tuh rancak. Orang nang kandaran nang rabah malamnya juga. Udahnya truk nang tak balik. Jadi jalan Handitura itu yang masuk 1,5 kilo itu sangat parah. Bahkan masyarakat sendiri sempat menanam padi dan pohon pisang di sana. Jadi kasihan masyarakat petani, artinya ingin menjual hasil buminya, hasil pertaniannya sangat terhambat dengan gitu. Apalagi kegiatan di dalam sana ada kegiatan perkebunan sawit, dia juga sangat terganggu dengan itu. Jadi kami harapkan kepada pemerintah provinsi agar sesegeranya memperbaiki jalan tersebut. Kecewa tak kunjung diperbaiki, warga menanam pohon pisang, sawit, dan padi pada lubang-lubang jalan. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Selatan periode 2021-2025 dilantik. Pelantikan berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin Selasa pagi. Ketua KONI dijabat Bambang Heri Purnama. Ia bersama jajarannya dilantik oleh Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Norman berharap Ketua KONI yang baru dapat meningkatkan prestasi. Para pengurus yang punya kompetensi baik di dalam pembinaan olahraga prestasi, insya Allah Kalimantan Selatan akan bisa meningkat prestasinya. Bahwa di Papua kemarin peringkat mereka 22, tapi menurut saya Kalimantan Selatan punya potensi untuk jauh lebih tinggi dari itu. Sehingga saya harapkan Pak Bambang Heri dengan para pengurus memberikan perhatian khusus kepada cabang-cabang olahraga unggulan Kalimantan Selatan, sehingga bisa fokus pembinaan olahraganya kepada atlet-atletnya. Bagaimana caranya ya kita meningkatkan prestasi, karena semua itu perlu dukungan yang serius. Ketua, usulan anggaran tahun 2022 kemarin berapa, Ketua? Ya, kita perlu terbuka ya. Anggaran untuk KONI hanya 500 juta. Yang diusulkan berapa, Ketua? Kita mengusulkan kemarin berapa? 27. Ternyata realisasinya hanya 500 juta. Cuman saya sudah menghadap kepada kepala daerah dan ini akan dirubah. Ya, akan dirubah. Mudah-mudahan secepatnya bisa terrealisasi. Prestasi Kalsel menurun pada Pekan Olahraga Nasional PON 20 di Papua tahun 2021 lalu, yakni berada di peringkat ke-22. Pada PON sebelumnya di Jawa Barat, Kalsel berada di peringkat ke-19. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ucok melaporkan. Menjamurnya alat pancing ikan modern ternyata tidak menggusur keberadaan alat pancing tradisional. Alat pancing berbahan bambu ini tetap diminati oleh para pemancing di Kalimantan, dan usaha pembuatannya tetap berjalan dan cukup menjanjikan.
Salah satu sentra pembuatan alat pancing tradisional ini terdapat di Kabupaten Batola, tepatnya di Desa Serapat Lama, Kecamatan Anjir Muara. Usaha pembuatan alat pancing di desa ini ditekuni oleh puluhan petani dan merupakan usaha yang dijalankan secara turun-temurun. Biasanya, para petani ini mulai membuat alat pancing tradisional di saat musim tanam padi usai. Cara pembuatan alat pancing tradisional berbahan bambu ini adalah petani terlebih dahulu menebang bambu yang berumur cukup tua dan berukuran yang sesuai dengan alat pancing. Proses pembuatannya cukup mudah. Bambu yang telah ditebang dibersihkan dari ranting dan daun-daun, kemudian dijemur selama 1 minggu. Bambu selanjutnya dipanaskan di atas api sambil diurut-urut menggunakan kain basah. Pada tahap ini ada teknik khusus yang harus dikuasai. Bila cara atau tekniknya salah, saat diluruskan sambil dibakar, bambu bisa patah atau hangus. Ada juga tekniknya, usut-usutannya nah. Emang ada kan bisa patah lah ini gitu nah. Kalau ada pas di terlalu panas mungkin juga. Terlalu panas kan hangatnya. Harga alat pancing tradisional dari bambu ini berkisar antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per ikat. Biasanya, tiap ikat berisi 50 batang. Per ikat. Dua partai ya hitungannya. Kalau satu ikatnya berapa, Bang? Satu ikat tuh kanannya bisa 130, bisa 125, 2.500 kanannya segede. Isinya 50 batang lah. 50 batang. Alat pancing tradisional dari desa Serapat Lama ini memiliki pembeli atau pemesan tetap, yakni para agen penjualan alat pancing tradisional di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Demikian laporan Muhammad Lutfi Darlan dari Batola. Pemuda misterius melompat dari jembatan dan tenggelam di Sungai Martapura, Kabupaten Banjar. Curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai mengakibatkan desa Teluk Selong Ulu kebanjiran lagi. Menjelang ujian, siswa SMP Negeri 2 Martapura Timur belajar di tengah banjir. Warga desa Kampung Melayu Martapura Timur, Kabupaten Banjar digegerkan dengan aksi nekat seorang pemuda yang melompat dari jembatan Selasa dini hari. Pemuda yang tidak diketahui identitasnya tersebut diduga tenggelam terbawa arus sungai. Salah satu santri pondok pesantren Darussalam Muhammad Seman menjelaskan, ia bersama temannya berupaya mencegah pemuda itu namun tidak sempat. Menurutnya setelah melompat, pemuda berupaya berenang ke tepi sungai, namun beberapa saat kemudian menghilang. Terjun lah tapi. Ini pas pohon di atas itu bang nah, pas di muka gang tuh, ini sudah di sini langsung caburnya. Sempat melihat berenang kau orang? Nah, lihat. Ada kelihatan. Adanya di sini nah, yang jamban yang anu itu kan ada kelihatan lagi nya, ke tengah. Kepalanya timbul aja. Anggota Dinas Damkar dan relawan langsung berupaya mencari pemuda tersebut.
Pencarian dipusatkan dalam radius 100 meter dari lokasi awal korban tenggelam. Untuk pencarian kita upayakan langsung memantau titik nol, kemudian beberapa anggota juga ada yang bergeser ke 50 meter dari titik nol sampai 100 meter, kemudian kami ada beberapa lagi bergeser ke jembatan Pekauman sampai ke jembatan Ki Haji Anang Sarani di Desa Melayu. Pemuda misterius itu meninggalkan motor dengan nomor polisi DA2658QC di jembatan. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pencarian pemuda misterius yang melompat dari jembatan dan tenggelam di Sungai Martapura, Kabupaten Banjar masih terus dilakukan. Pemuda yang tidak diketahui identitasnya tersebut melompat dari jembatan di Desa Melayu, Martapura Timur pada Selasa dini hari sekitar pukul 00.30 WITA. Terpantau Selasa siang, tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, Dinas Damkar, dan relawan masih mencarinya. Menggunakan sejumlah perahu karet, tim gabungan menyusuri sungai dengan radius 300 meter dari lokasi awal korban tenggelam. Menurut informasi, pada pukul 00.30, menurut saksi, korban yang berada di jembatan menceburkan diri ke sungai dari atas jembatan dan diduga korban itu tenggelam. Untuk pencarian sendiri Bang menggunakan apa nih Bang? Untuk pencarian kita cuma dengan tim SAR gabungan menggunakan sarana perahu karet. Kebetulan di sini perahu karet kita yang ada di sini ada sekitar 7 unit begitu. Ini dilakukan penyisiran atau ada upaya nanti Bang untuk dilakukan penyelaman Bang? Untuk rencana untuk hari ini kita melakukan penyisiran ya dari titik LKP yang diduga korban tenggelam itu sekitar 1 sampai 300 meter dari arah ke arah hulu. Tadi malam ada informasi dan saksi yang melihat ada 2 orang, seorang laki-laki yang belum dikenal dan bukan warga daerah sini. Sudah ada laporan dan terkait orang hilang dan? Untuk sementara ini dari pihak keluarga atau pihak yang ada hubungan keluarga dengan kita korban belum ada. Hingga sore hari pencarian masih dilakukan namun korban belum juga ditemukan. Tim gabungan akan melanjutkan pencarian pada malam hari. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Sebuah bangunan rumah toko atau ruko bertingkat 2 di kota Banjarmasin nyaris ambruk pada Senin malam. Ruko di kawasan Beruntung, Banjarmasin Selatan itu tiba-tiba miring hingga mengenai rumah yang ada di samping dan belakangnya. Penghuni kedua rumah itu pun panik dan meminta bantuan anggota BPBD untuk mengevakuasi barang-barang berharga mereka. Di samping kanan itu ada bagian rumah yang sedikit tertarik oleh rokok, dan di bagian belakang juga ada yang dinding rumah warga yang terkena rokok. Kira-kira berapa persen kerusakan ini tadi? Kata-kata masih rusak ringan karena rokoknya ini juga masih gelap ya. Jadi sekitar 10% lah kalau yang samping kanan itu. Ada 2 rumah, penghuni tadi bagaimana Bang kondisinya Bang? Untuk saat ini ada 1 rumah yang masih dihuni tapi diamnya di sebelah kanan. Jadi menjauh dari bagian bangunan yang tertimpa itu. Untuk saat ini kita menyimpulkan ada bagian pondasi lah yang mengalami patah atau amblas. Sebagian bangunan ruko retak bahkan pondasinya diduga patah. Warga diimbau menjauhi lokasi sekitar dan aliran listrik juga dimatikan PLN sementara waktu. Dari kota Banjarmasin,
Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.